Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau buka firman Tuhan pada saat ini. Kita mau sama-sama membaca di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10. Sekali lagi, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, judul khotbah saya pada hari ini adalah mengaku dosa. Kalau kita melihat ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, saudara yang kekasih, di ayat 9-nya, ya, itu penekanannya tentang pengakuan dosa, saudara yang kekasih. Dan saya akan bahas ayat ini, ayat 9, saya akan fokus ke sana. Tetapi bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak akan saya bahas, tapi di sini inti daripada mengaku dosa, saudara. Ya, judul khotbah saya. Saudara yang kekasih, pada waktu Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan kita dan juru selamat kita, saudara, kita sudah dipindahkan dari kehidupan yang gelap, yaitu kehidupan yang berdosa, kehidupan yang penuh dengan dosa, dipindahkan kepada terang Tuhan yang ajaib, saudara yang kekasih. Kita telah dipindahkan kepada kerajaan terang. Itulah sebabnya kalau kita baca di ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Jadi pada waktu kita telah dipindahkan kepada kerajaan Allah, kerajaan terang, saudara, ya, kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan seperti ayat ini berkata. Ada amin, saudara? Jadi kita semua ini adalah anak-anak terang. Dan anak-anak terang sepatutnya hidup di dalam terang Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya katakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku di dalam doa saya. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Ya, jadi firman itu yang akan menjadi lampu, menjadi senter, yang menerangi setiap jalan-jalan kita di dalam dunia yang penuh kegelapan. Nah, saudara yang kekasih, dunia ini penuh dengan kegelapan. Dan kalau tidak ada kebenaran firman di dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih, kita akan berjalan di dalam kegelapan. Sedangkan kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang sudah sepatutnya berjalan di dalam terangnya firman Allah. Sudah sepatutnya berjalan dengan senter kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap langkah kehidupan kita itu, saudara, harus diatur oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang akan menjadi pengatur, menjadi senter, menjadi terang, menjadi lampu di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Kalau orang berjalan di dalam kegelapan, saudara yang kekasih, langkah keberapa dari dia itu pasti akan jatuh. Mungkin tersentuh benda atau menabrak sesuatu karena gelap, tidak kelihatan, atau mungkin masuk selokan. Kalau lagi nyetir mobil dalam kegelapan, bisa masuk jurang. Saudara, suatu hari di musim dingin, ya, di musim dingin di Amerika, saudara kekasih, beberapa tahun yang lalu, saya dan Pastor Doni yang mengendarai mobil, menjemput anak kami. Waktu itu dia masih SMA,
Ya, anak saya yang pertama, Dylan, dia masih SMA, dia lagi pergi ke rumah temennya, lagi main, saudara. Jadi kita drop dia dan kita jemput. Nah, waktu kita jemput itu udah malam. Ya, saya lupa jam berapa, mungkin jam 8. Pokoknya udah malam. Dan di sini kalau udah jam 5 sore anyway, ya saudara, matahari itu udah nggak ada, udah nggak kelihatan, udah kayak gelap jam 9 malam. Ya, kalau di Indonesia. Dan waktu kami jemput saudara Dylan, dan tiba-tiba snow deras. Ya, ada snow begitu kencang turun, salju begitu kencang turun, sehingga saudara itu menutupi kaca kita, saudara kekasih, sehingga kita tidak bisa lihat jelas apa yang ada di depan. Nah, saudara bayangkan, ya, itu di depan jalannya, kita di jalan tol, ya, di jalan tol. Nah, itu jalan di jalan tol itu kan bukan cuma lurus-lurus, saudara, ada belokannya juga, saudara yang kekasih. Nah, saudara bayangkan, itu kita kabur, nggak kelihatan. Waktu itu snow turun begitu deras, itu badai, saudara. Waktu dia turun begitu deras, itu menutup kaca kita, jadi nggak kelihatan. Dan juga lampu yang dijalanin itu, saudara yang kekasih, itu lampunya juga kurang terang, saudara, ya. Dan saudara, itu bisa tertabrak dalam sekian detik, itu bisa tertabrak. Dan kita udah berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tinggal berdoa terus sepanjang perjalanan. Di dalam kegelapan itu sangat tidak enak, saudara yang kekasih. Di dalam kegelapan itu bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi sesuatu yang Anda tidak inginkan. Dan kalau sudah terjadi, itu mengakibatkan fatal dalam kehidupan kita. Betul? Ya. Untuk itu, saudara, pegang kebenaran firman Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit di dalam kehidupanmu. Karena ingat, 1 detik, 2 detik, 3 detik di luar firman Tuhan bisa terjadi eksiden, bisa terjadi sesuatu yang membahayakan hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, renungkanlah firman-Ku siang dan malam, sehingga engkau bisa bertindak hati-hati, engkau bisa bertindak dengan benar, dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Pada waktu Tuhan menasihati Joshua, waktu dia memimpin bangsa atau umat Allah pergi menuju tanah Kanaan, saudara kekasih. Saudara, untuk memasuki tanah Kanaan, memasuki daerah yang penuh dengan susu dan madu, kita harus berjalan dengan kebenaran firman Allah. Waktu kita out dari kebenaran firman Allah, Anda akan tersesat dan Anda tidak akan pernah masuk ke dalam tanah Kanaan atau ke dalam janji-janji Allah. Anda tidak mungkin bisa menikmati janji-janji Allah kalau Anda berjalan di luar kebenaran firman Allah, karena Anda bisa tersesat. Haleluya. Kita lihat ayat 6, saudara kekasih. Ya, dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ada amin, saudara yang kekasih? Amin. Nah, ini dengan jelas, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara, kalau berdusta itu nggak melakukan kebenaran. Makanya kita jangan berdusta. Banyak orang punya alasan 1000 alasan, saudara. Kadang orang itu kalau udah didapati bersalah, berdusta lagi. Ya, berdusta, cari-cari alasan. Padahal dia tahu mencari alasan itu hal yang tidak benar. Betul? Saudara yang kekasih, ini cuma contoh yang kecil, yang sederhana. Karena manusia itu, saudara, banyak sekali melakukan kesalahan dan coba mau cover dengan kebohongan demi kebohongan. Itu hal-hal yang udah jadi kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Tapi saya mau ingatkan, saudara, kalau kita berjalan dalam terang firman Tuhan, hal yang kecil pun Anda akan sadari itu nggak benar. Kalau kita berjalan di dalam terang firman Tuhan, yang kecil kelihatan, saudara. Jarum pun kelihatan. Rambut sehelai pun jatuh kelihatan. Tapi kalau Anda berjalan dalam kegelapan, saudara, hal yang besar pun Anda udah nggak kelihatan. Ya, ada tank gede di depanmu, Anda nggak kelihatan karena gelap. Oke? Saudara yang kekasih, di sini dengan jelas bahwa kita yang beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Ini bohong. Banyak orang, saudara, hidup dalam kebohongan karena mereka tidak hidup di dalam persekutuan dengan kebenaran firman. Waktu Anda tidak hidup dalam persekutuan dengan kebenaran firman, Anda pasti jadi orang pembohong. Artinya Anda pasti hidup di dalam dosa. Nah, ini dia.
Ya, pasti saudara. Pasti. Tidak mungkin tidak. Karena Anda udah out dari Kristus. Waktu Anda keluar dari Kristus, udah jatuh. Udah di luar, udah dalam kegelapan. Ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya, saudara kekasih. Nah, saudara lihat, bagaimana kita harus hidup terus-menerus di dalam kebenaran. Bisa atau enggak? Bisa. Susah atau tidak? Ini tinggal terserah Anda, kerinduan kita. Bukan masalah susah dan gampang, saudara. Ya, bagi kita memang susah. Tetapi bagi Tuhan itu mudah. Makanya tinggal dalam kebenaran firman dan Dia akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Kalau kita mau, Dia akan pimpin kita, saudara. Tapi kalau Anda tidak mau, ya itu pilihanmu. Anda akan tinggal dalam kegelapan terus. Banyak orang berteriak-teriak di dalam kegelapan, minta tolong sama Tuhan, tapi tetap hidup di dalam kegelapan, saudara. Saudara, yang pertama harus kembali kepada kebenaran, baru Anda bisa teriak minta tolong. Di dalam kegelapan, Anda teriak-teriak. Tuhan mau tolong Anda, tapi Anda tidak mau, karena Anda tetap tinggal di situ. Anda yang harus memutuskan, saudara, untuk berpindah tempat dahulu. Baru Tuhan bilang apa? Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, jikalau aku tinggal dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Haleluya. Jadi Tuhan yang sudah tinggal di dalam kita terlebih dahulu, saudara, Dia udah ada. Tadi yang saya katakan, sejak Tuhan masuk dalam kehidupan kita, waktu kita terima Yesus, Dia masuk dalam hidup kita. Tetapi kebenaran firman-Nya belum tentu ada dalam hidup kita. Betul? Tuhannya udah ada, Roh Kudus udah ada, kebenaran firman ada atau enggak? Tergantung kita. Apakah kita mau menyediakan makanan-makanan firman setiap hari buat kehidupan kita atau tidak? Nah, orang yang menyediakan makanan setiap hari dalam kehidupannya, dia akan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Penting sekali untuk kita mengerti ini, saudara. Ayat 7. Karena saya akan pergi ke ayat 9, saudara. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat, ya. Jadi, pada waktu kita ada di dalam terang Tuhan, ya, ada di dalam terang itu firman, ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Haleluya. Jadi, tetapi jika kita hidup di dalam terang, di dalam firman, maksudnya sama seperti Dia, yaitu Yesus ada di dalam terang. Yesus aja ada di dalam terang, ada dalam kebenaran firman. Nah, kita hanya manusia biasa, tidak mau ada dalam kebenaran firman. Mau jadi apa kita? Amin. Ya. Haleluya. Ini, saudara, ini kebenaran. Kebenaran itu adalah mutlak, harus diikuti, absolut, tidak bisa ditawar. Jangan tawar-tawar sama kebenaran firman. Gak bisa, saudara. Gak ada tawaran. Kalau Anda mau tawar, Anda pergi ke warung, Anda bisa tawar. Anda ke toko, Anda bisa tawar. Tapi firman Allah tidak bisa ditawar. Itu mutlak, karena itu absolut. Itulah kebenaran yang hakiki, sejati. Dan kalau Anda berjalan dalam kebenaran firman, Anda akan mengalami kebenaran firman itu terjadi atas hidupmu. Banyak orang klaim firman Tuhan A, B, C, D, tapi gak berjalan dalam firman Tuhan. Sampai Anda mati, Anda klaim, hanya jadi klaimer, tukang klaim firman Tuhan, tapi tidak pernah mengalami klaim itu terjadi di atas hidupnya. Klaim itu dapat Anda miliki, karena kita selalu berjalan out daripada terang itu. Dan kita minta supaya firman itu jadi. Gak mungkin ada di luar terang, gimana mau jadi? Ya, jadi kalau kita ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, saudara perhatikan di sini. Jadi kita bisa bersekutu satu dengan yang lain. Ya, saudara, kalau dua-dua di dalam Tuhan, ngomongnya juga nyambung, betul? Makanya suami istri, make sure dua-dua mencari Tuhan, dua-dua hidup dalam kebenaran. Jangan satu suami hidup dalam kegelapan, satu hidup dalam terang. Gak nyambung, saudara. Ya. Dan juga, saudara kekasih, firman Allah berkata, dua orang sehati meminta apapun juga itu diberikan. Harus sehati. Jadi terang itu harus sama-sama di dalam terang. Gak bisa lain-lain. Nah, kalau dua-dua udah dalam terang, terjadi persekutuan, terjadi fellowship. Di sana tidak ada lagi goncangan, tidak ada beda pendapat. Pasti sehati. Makanya di gereja Tuhan, di satu gereja, saudara kekasih, kenapa terjadi keributan?
Kenapa orang yang satu maunya A, yang satu maunya berjalan dalam kebenaran, sedangkan yang satu belum nyampe, yang satu udah naik, udah bertumbuh di dalam kebenaran firman, yang satu masih stuck. Kenapa, saudara? Karena itu berbeda, saudara. Masing-masing kita berbeda. Cara kita datangi Tuhan aja berbeda. Kerinduannya berbeda. Mencari Tuhannya juga berbeda. Nah, ini yang membuat yang satu sudah bertumbuh, yang satu masih belum. Yang satu masih Kristen baik, yang satu sudah menuju pada kesempurnaan. Yang satu masih jalan di tempat. Yang satu masih suka sakit hati, masih suka tersinggung, masih suka datang gereja terlambat. Masih suka gak komitmen dengan tanggung jawab yang diberikan. Asal-asalan. Gak bisa, saudara. Gereja harus juga mendisiplinkan. Karena gereja ini lahir berdasarkan kebenaran firman Allah. Gereja dilahirkan di muka bumi ini supaya gereja menjadi hidup yang berbeda, bukan gampangan. Anda ke kantor aja nggak boleh terlambat. Anda ke kantor aja kalau terlambat diapain, saudara? Coba aja sering terlambat, dikeluarin nanti. Anda harus pegang apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu dengan tanggung jawab yang benar. Saudara ingat yang talenta 1, 2, dan 5 tidak bisa dikasih tanggung jawab, diambil oleh Tuhan, dikasih kepada orang lain. Mungkin hari ini Anda pikir Anda masih melayani, tapi orangnya nggak sungguh-sungguh, saudara yang kekasih. Ya, itu bisa diambil daripadamu. Jangan main-main. Ini perkara kerajaan Allah. Ada amin. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Jangan main-main, saudara. Anda berani bermain-main, saudara, kita akan terima akibatnya, risikonya. Perhatikan di sini ayat 8, coba kita lihat. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Perhatikan ayat ini, saudara. Ya, jadi kita tahu bahwa kita nih, diri kita nih berdosa. Diri kita berdosa. Kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. 2 minggu lalu saya khotbah tentang pohon kehidupan, di mana firman Allah berkata bahwa manusia telah mengetahui yang baik dan yang jahat, saudara. Nah, artinya manusia sudah berdosa. Dan firman Tuhan juga berkata, dari satu orang yang tidak taat, membuat kita semua jadi tidak taat atau menjadi orang-orang berdosa, saudara. Ya. Nah, inilah diri kita. Nah, kalau kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dosa yang akan dilahirkan. Itulah sebabnya kita harus berjalan di dalam terang kebenaran firman Allah. Ada amin. Sehingga kita boleh terus-menerus berjalan dalam kebenaran itu sendiri. Kebenaran Allah. Karena dosa akan coba menarik kita. Kita ini belum tinggal di surga. Kita ini tinggal di dunia yang sudah jatuh. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia yang penuh dengan dosa. Dan kehidupan manusia kita, daging kita ini dia, saudara yang kekasih, ya, itu masih bisa keluar, gampang keluar karena tarikan dunia. Nah, kalau Anda tidak tinggal di dalam terang firman Allah, dengan mudahnya Anda berpindah tempat. Hati-hati, saudara yang kekasih. Ya, nah, kita pergi ke ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, perhatikan di sini, saudara yang kekasih. Di sini ayat intinya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, memang di kitab 1 Yohanes ini, saudara, ada perbedaan-perbedaan cara pandangnya, saudara, dengan ayat-ayat ini. Ya, ada cara pandang yang berkata pada waktu kita terima Tuhan, kita tidak perlu lagi mengaku dosa, saudara. Dan ayat-ayat ini berbicara untuk orang-orang yang di luar Tuhan. Ya, bukan berbicara untuk orang percaya. Seperti itu ayat ini, saudara kekasih. Tetapi saya percaya bahwa ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca itu adalah berbicara kepada kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah hidup dalam terang, tadi dikatakan, amin. Ya, orang-orang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan nanti kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan,
saudara ya, dari kita bisa datang ke sel-sel grup yang ada, dan di situ ada tanya jawab yang Anda bisa tanyakan lebih detail lagi, karena saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan mengenai ayat-ayat ini gitu secara lebih dalam lagi dengan latar belakangnya, saudara yang kekasih. Ya, oke. Kita pergi ke ayat 9 sesuai dengan judul khotbah saya. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang setia dan juga adil. Ya, Dia begitu setia terhadap kebenaran firman-Nya, dan Dia adalah adil juga, saudara. Kalau berbicara adil, saudara, Allah itu tidak pandang bulu. Pada waktu yang tadi saya katakan, waktu kita keluar dari firman, saudara, keadilan Tuhan berjalan. Ya, waktu kita keluar dari firman, ya kita apa yang kita tabur kita tuai, itu berbicara keadilan, saudara. Ya, nah kalau kita keluar dari kebenaran firman, ya kita habis. Kita ada dalam kebenaran firman, ya kita aman, kita terproteksi, kita terlindungi. Nah, ini adalah keadilan, saudara. Dan Allah itu setia kepada apa yang Dia katakan. Nah, dikatakan di sini kalau kita mengaku dosa, Dia juga setia dan adil. Makanya dosa perlu diakui. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Banyak orang gampang bikin dosa, tetapi mengakuinya susah. Nah, perhatikan di dalam mengaku dosa ini, saudara. Kalau Anda berbuat dosa, Anda perlu datang kepada Tuhan dan mengakuinya. Mengakui banyak orang, saudara, asal bunyi, asbun, bahasa disingkatnya. Cuman begini, saudara, habis buat dosa, oh Tuhan ampunilah aku Tuhan. Saudara, mengaku dosa itu bukan kayak gitu. Ya, coba Anda punya anak, dan anak Anda habis melakukan sesuatu yang Anda tidak inginkan, dan Anda mendapatkan dia berbuat kesalahan, dan dia cuma bilang, Papa maaf ya. Tapi Anda lihat dari permohonan maafnya tidak ada penyesalan, cuma bilang sorry ya. Kira-kira Anda terima nggak maaf yang seperti itu? Anda tidak akan terima, bukan karena Anda tidak mau menerima maafnya dia, tapi Anda lebih fokus kepada pertobatan anak ini, betul? Banyak orang gampang minta maaf, karena minta maaf ini, saudara, tidak ada penyesalan, jadi cuman kata-kata belaka, makanya dia terus berbuat dosa terus menerus. Nah, pada waktu kita minta ampun dosa, kalau kita sudah berada di luar kebenaran, di luar terang itu, saudara, karena di luar terang Tuhan itu dosa semua yang kita buat. Ya, ada di luar kebenaran melakukan perzinahan, ada di luar kebenaran melakukan maling, ada di luar kebenaran menipu, pembohong, ada di luar kebenaran pemfitnah, ada di luar kebenaran penjudi, pemabok. Ada begitu banyak dosa-dosa, saudara. Ya, ada begitu banyak dosa, Anda bisa sebutin dosa apapun. Nah, saudara, kalau Anda sudah keluar dari kebenaran firman Allah, kita harus datang minta ampun. Dan cara minta ampun itu bukan asal-asalan. Saudara tahu, di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, itu ada Roh Kudus. Pada waktu Anda datang kepada Tuhan minta ampun dosa, Anda harus mengizinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam dirimu, menyelidiki sampai kedalaman hatimu. Ya, biar Roh Kudus, aku telah berdosa. Tuhan, aku datang padamu. Selidiki hatiku. Search my heart, oh Lord. Minta Roh Kudus menyelidiki batin kita, hati kita, manusia kedalaman kita yang telah melakukan dosa, saudara. Minta Roh Kudus, search, selidiki Tuhan. Dan di situ, saudara, engkau mengizinkan Roh Kudus berkarya atas hidupmu, memunculkan setiap dosa-dosa yang Anda buat, yang Anda lakukan, dan Anda bisa melihat itu. Dan Anda bisa melihat itu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak
menghancurkan hidupmu, perbuatan yang najis, perbuatan yang akan membawa engkau masuk dalam kebinasaan. Sampai Anda bisa lihat itu dengan mata rohanimu. Bukan cuma, oh Tuhan ampuni aku Tuhan, habis. Gak bisa seperti itu. Mengaku dosa itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak main-main. Roh Kudus memimpin pada seluruh kebenaran, termasuk di dalam mengaku dosa. Ada amin. Minta dia search your heart, search my heart, sehingga Anda tidak lagi jatuh kembali kepada dosa yang sama dan dosa yang lain lagi. Ini menyangkut pertumbuhan rohanimu. Ini gak main-main, saudara. Coba kita buka Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, firman yang keluar dari mulut Allah, kita hidup dari sana. Ada amin. Nah, saudara, kehidupan orang percaya itu harus bertumbuh. Dari bayi, dia bertumbuh sampai dia menuju kedewasaan yang sempurna di dalam Tuhan. Kalau Anda tidak mengaku dosa, waktu Anda melakukannya, dan Anda tidak sungguh-sungguh mengaku dosa, Anda tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ada yang nyangkut. Makanya banyak orang udah ikut Tuhan sekian tahun, hidupnya kelakuannya masih sama. Yang pernah zaman dulu bertobat karena minum, itu kembali lagi kepada minum-minum. Merokok, kembali lagi kepada merokok. Kehidupan daging yang pernah dia tinggalkan, dia kembali lagi, dan kembali lagi. Dulu suka melakukan dosa zina, kembali lagi, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu. Firman Allah berkata di perjanjian baru, berzina itu, saudara, itu berbeda dengan perjanjian lama. Di perjanjian lama berkata bahwa berzina itu kita melakukan hubungan benar-benar perzinahan tubuh dengan tubuh. Tapi di perjanjian baru berkata, kalau engkau melihat wanita dan mengingininya, engkau sudah berzina. Di dalam pikiranmu engkau sudah berzina. Bagaimana kita harus berhati-hati hidup? Ada amin. Gak boleh sembarangan. Nah, kalau Anda tidak mengaku dosa dengan benar-benar, itu akan kembali lagi dan kembali lagi dan kembali lagi, dan itu membuat pertumbuhanmu tidak akan pernah mencapai klimaks. Dan Anda akan diombang-ambingkan oleh dunia dengan tujuan dunia ini cuma satu, saudara. Dunia ini sedang hancur dengan kegemerlapan dunia, sedang menuju pada kehancuran dan kebinasaan. Dan kalau kita tidak hati-hati, saudara, kita tidak hidup di dalam kebenaran firman, Anda tidak akan pernah bisa bertumbuh. Ya, dan Tuhan bilang kalau orang bertumbuh, dia akan berbuah. Amin. Haleluya. Gak mungkin Anda nggak bertumbuh dan Anda bisa berbuah. Itu it's impossible. Tidak mungkin. Haleluya. Siapa di sini yang pengen berbuah hidupnya? Wow, cuma sedikit orang yang angkat tangan. Siapa yang kepengen berbuah? Saya nggak paksa. Saudara nggak ada pilihan. Akui dosamu kalau ada dosa. Minta ampun di hadapan Tuhan kalau ada dosa yang Anda perbuat. Minta Roh Kudus pimpinmu dalam pengampunan dosa ini. Jangan main-main. Karena iblis tidak main-main dengan Anda. Iblis tidak main-main. Iblis punya rencana dan rancangan atas hidupmu. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu pilihan kita. Ada amin. Dunia sedang menarik kita. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh bertumbuh, saudara, iblis akan dengan senang hati menghancurkan hidup kita dan meninggalkan Tuhan. Itu perlahan tapi pasti. Dia sedikit demi sedikit dia akan tarik Anda. Dia akan tarik Anda untuk tidak bersekutu lagi dengan firman Allah.
Dia tarik Anda tidak melakukan firman Allah kecil sedikit demi sedikit, saudara. Ya, dia akan tarik Anda tidak mencintai hubungan dengan Tuhan, tidak mencintai membaca firman Tuhan lagi, tidak mencintai doa-doa, tidak mencintai hubungan persekutuan dengan Tuhan. Anda mulai keluar dari sana pelan-pelan. Pelan-pelan, lama-lama Anda udah tinggalkan. Lama-lama Anda udah mendapati, waduh kok dosa yang dulu sudah aku lakukan lagi. Kembali mengaku dosa dan bertobat. Haleluya. Ini untuk menyelamatkan dirimu karena Tuhan mengasihimu. Tuhan gak mau terjadi apa-apa atas hidupmu. Dia gak mau Anda digoncang-gancingkan oleh dunia ini. Dia tidak mau iblis mencuri, membunuh, membinasakanmu. Dia mau Anda tetap hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dia mau Anda tetap berjalan di dalam terang Tuhan, di dalam pelitanya yang akan menerangi jalan-jalanmu. Supaya apa, saudara? Supaya Anda terproteksi, terlindungi. Ada amin. Dia bukan Tuhan yang jahat. Bukan Anda disuruh, aduh banyak banget nih firman Tuhan yang Tuhan terus lakukan buat saya nih. Aduh, saya nggak mampu, saya nggak ini. Saudara, semua itu untuk memproteksi dan melindungimu. Ada amin. Dan dengan pimpinan Roh Kudus, dia akan memimpin Anda. Makanya orang yang bertumbuh, kalau dia berdiri dan dia menengok ke belakang kehidupannya, dia sudah meninggalkan begitu banyak kehidupan lamanya dia. Ada amin. Dan dia sudah melihat bahwa, wow, saya sebentar lagi nyampe. Makanya Paulus berkata, dia bilang, darahku sudah mulai tercurah, hari kematianku sudah dekat. Tapi dia juga berkata, aku telah mencapai garis akhir. Ya, dia tidak sia-sia berlomba, dan dia telah memenangkan pertandingan itu. Artinya apa? Ada satu proses pertumbuhan. Amin. Saudara, tidak ada satu manusia pun sehebat apapun, pendeta sehebat apapun di dunia ini. Gak ada yang hebat sih menurut saya, pendeta itu gak ada yang hebat. Yang hebat tuh hanya Tuhan. Betul? Kita tuh manusia biasa. Kalau seorang hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, dia tidak akan menyatakan dirinya hebat. Tidak. Saudara tahu, kita ini gak ada yang hebat. Kita ini semua manusia yang firman Allah katakan, firman Allah bilang begini, seluruh manusia ini dikatakan tidak ada yang baik. Ya, kita ini tidak ada yang baik, dan kita ini tidak bisa kalau udah tidak baik, bagaimana bisa berbuat baik? Gak ada, saudara. Semua manusia telah berbuat dosa. Jadi kita ini tidak ada kategori yang baik. Apa yang hebat dari kita? Gak ada yang hebat. Penciptaan pertama, waktu Allah menciptakan kita, iya, dia menciptakan kita, saudara, dengan kemuliaannya, betul? Seperti itu dia pada waktu Allah ciptakan. Tapi kita sudah jatuh di dalam dosa, betul? Gak ada yang hebat kita ini. Semua manusia, tidak ada yang baik. Semuanya tidak ada kita. Saudara, gak ada yang baik. Yang baik itu hanya Allah. Ada amin. Bagaimana hamba Tuhan hebat? Gak ada. Yang ada hamba Tuhan terkenal. Kalau saya kan gak terkenal. Kalau yang di YouTube yang itu tuh terkenal, tapi bukan hebat. Yang hebat itu hanya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita dipakai itu karena kehebatan Tuhan, bukan karena kita hebat. Ada amin. Haleluya, saudara kekasih. Ya, perhatikan di sini ya. Jadi saudara yang kekasih, kita balik ya. Kita harus mengaku dosa. Tidak bisa tidak. Akui. Minta Roh Kudus pimpinmu. Jadikan kebenaran firman Tuhan ini satu-satunya sarana, satu-satunya. Tidak ada pilihan. Ini satu-satunya yang akan membawa kita hidup dalam perlindungan, hidup dalam penyertaan, hidup dalam kemenangan, hidup di dalam kelimpahan. Firman Allah berkata. Ada amin. Haleluya. Nah, kalau kelimpahan ini bermacam-macam yang kita bisa bahas, saudara. Jadi jangan langsung kelimpahan, aduh nanti duit besok waktu kita hidup dalam Tuhan, uang langsung jatuh dari langit. Saudara, saya nggak ngomong itu. Oke? Jadi bicara kelimpahan ini terlalu banyak, terlalu lebar, terlalu besar. Saudara perhatikan, saya mau kita membaca satu ayat lagi, 2 Timotius 3 ayat 16. Perhatikan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Nah, ini firman Tuhan untuk kebaikan Anda dan saya. Dan di sini jelas dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Mengajar di sini artinya apa? Saudara, kita diajarkan.
Sehingga kita bertumbuh dari kelas TK, pergi kelas 1, pergi kelas 2, pergi kelas 3, kelas 4, kelas 10, kelas 12, pergi ke college, jadi bachelor, jadi master, doktor, apalagi, terus kalau masih ada lagi. Benar? Bertumbuh di dalam pengajaran. Dan tidak akan pernah habis sampai engkau tutup usia di dunia ini. Baru Anda selesai. Terus saudara. Makanya tadi saya bilang, Kak Adam, manusia yang hebat. Karena kita memerlukan Tuhan terus menerus. Tuhan itu kekal. Jadi tidak ada akhirnya. Untuk kebenaran firman Tuhan terus. Kitanya perlu bertumbuh terus menerus dalam pengenalan Allah yang benar. Saudara, sebentar lagi Tuhan akan datang. Yang kedua kali. Siapa yang percaya Tuhan akan datang yang kedua kali? Saudara, dunia ini sedang diperdamaikan. Betul? Dunia ini sedang diperdamaikan, saudara. Supaya semua damai, nggak ada perang, nggak ada ini, nggak ada itu. Saudara, ini tanda-tanda, saudara. Pak, kalau di firman Tuhan berkata, kalau engkau melihat semuanya damai dan tiba-tiba Tuhan itu datang. Ini waktunya. Nanti mungkin minggu depan saya lagi yang berkhotbah, saudara. Ya, nanti saya akan bicara tentang hari-hari tentang perdamaian ini, saudara. Jadi kita bisa lihat di perdamaian ini situasi apa yang akan terjadi. Ya, saudara, Tuhan akan datang segera. Nah, saudara, kalau Tuhan datang, kita sebagai apa di hadapan Tuhan? Dia akan datang sebagai hakim, dan buat orang percaya dia juga akan datang sebagai mempelai. Benar? Dia akan datang sebagai mempelai. Bahkan ada pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Benar, kita mempelai wanita, Yesus mempelai prianya. Dan kita akan bersatu dengan dia, dan kita akan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan di surga nanti. Ya, kalau di dunia ini kan dibilang, waktu kita menikah di dunia ini dibilang apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia, kecuali oleh maut. Ya, kecuali oleh maut. Jadi, waktu mati, ya udah pernikahan batal. Tetapi di dalam Tuhan Yesus nanti, kita menikah dengan Tuhan tidak akan ada lagi maut. Makanya kita akan tinggal dengan Tuhan sebagai mempelai pria kita, suami kita selama-lamanya di dalam kekekalan. Karena nggak ada maut lagi. Hanya di dunia nggak ada maut. Makanya kalau orang, suaminya meninggal, istrinya meninggal, kenapa orang itu menikah lagi? Ya karena itu pernikahannya udah batal, saudara. Ya, udah batal. Di surga itu nggak ada nikah-nikah. Jadi nggak ada, suaminya udah meninggal terus ketemu, aduh ini suamiku, ketemu di surga, aduh suami peluk dong istrinya. Nggak ada kayak gitu. Semua kita mempelai Kristus. Amin. Di dunia ini dia laki kita, suami kita, istri kita. Setelah Anda meninggal, dan selesai semuanya. Nah, itu firman Tuhan yang katakan. Ya. Ya, jadi jangan terlalu ada orang suaminya udah meninggal, aduh, terus mikirin sampai sakit sampai ini. Saudara, kalau kita masih hidup, ayo kita hidup bagi Kristus. Suatu hari nanti pasti ketemu dengan suami atau istri kita yang pernah menjadi istri dan suami di dunia ini. Tapi sudah bukan di surga nanti. Anda nggak bisa klaim gitu, itu suami ini suami saya. Karena pernah ada diceritakan, dibilang kalau ada satu cerita, kalau perempuan ini menikah dengan si A, dengan kakak beradik nih, terus meninggal yang satu, terus dia kawin lagi dengan itu, meninggal lagi, siapa lakinya nanti di surga? Dia bilang di surga tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada suamian, gak ada. Ada, amin. Haleluya. Ya. Jadi mari saudara, kita yang masih hidup, fokus kepada panggilan Allah, fokus kepada kebenaran, fokus untuk mengenal Allah lebih lagi. Anda katanya pengantin Tuhan, mau menikah dengan Allah, benar, mau menikah dengan Kristus sebagai mempelai kita. Masa pengantin gak kenal pengantinnya? Kalau orang mau nikah, ini bukan zaman perjodohan dan bukan zaman perjodohan itu perjanjian lama. Ini perjanjian baru, ada amin. Ya, makanya dibilang carilah pasangan yang seimbang. Amin, sudah kekasih. Seperti itu. Dan enggak kenal satu hari terus nikah yuk besok. Enggak kayak gitu kan? Kita perlu ada pengenalan, saudara kekasih, benar? Nah, ini saudara mau menikah, siapa yang mau menikah dengan Kristus? Siapa mempelai Kristus ini, angkat tangan? Mempelai Kristus siapa? Enggak semua mempelai Kristus. Terus mempelai siapa dong? Siapa di sini mempelai Kristus? Oke. Kalau mempelai Kristus, Anda sudah mengenal belum mempelai priamu? Sudah kenal Kristus sungguh-sungguh? Sudah kenal siapa dia? Sudah kenal apa yang Tuhan suka? Jangan bilang, pas mau pengangkatan baru Tuhan mau berkenalan dulu nih pengantin. Ya. Saudara, kita harus mengenal dia dalam
Kita harus menjadi dewasa dalam Tuhan. Saudara, ada anak kecil saya lihat, tiba-tiba saya lagi di komputer, tiba-tiba muncul tuh kayak iklan gitu, waktu di YouTube. Terus tiba-tiba ada anak kecil saya lihat, anak kecil ada beberapa bayi-bayi, dikasih ada boneka yang bisa ngikutin suaranya. Jadi kalau itu bayi nangis, oe, tuh boneka juga nangis, oe, gitu. Kalau tuh bayi bilang, aba-aba, tuh boneka juga aba-aba gitu. Nah ini bayi liatin boneka itu bergoyang dan gitu nangis. Nangis. Anda nangis gak kalau lihat boneka kayak gitu? Coba angkat tangan yang nangis. Kalau lihat boneka Anda bilang, hello, terus boneka bilang, hello, Anda nangis gak? Gak ada yang nangis. Kenapa? Udah pada dewasa kan? Benar? Nah Anda, jangan, kalau Anda masih anak-anak kayak gini, dikit-dikit nangis, hal yang kecil nangis, hal yang ini nangis. Hal yang ini, aduh penderitaan udah gak tertahan, aduh ini, aduh itu, aduh ini. Kenapa? Karena Anda masih Kristen bayi. Orang yang dewasa, makanannya keras. Ada amin? Makanan keras tuh enak apa enggak? Anda mau dimakanin, minumin susu terus tiap hari? Dikasih makan bubur? Gak ada yang mau. Maunya makan keras karena kita dewasa. Orang-orang yang dewasa, orang-orang yang terlatih, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa, orang-orang yang menjadi saksi, orang-orang yang menjadi berkat, tidak naik turun kehidupannya. Tidak hari ini setia, besok enggak, janji, bilang gini sama Tuhan, besoknya diabaikan janjinya. Hari ini melayani sungguh-sungguh, minggu depan gak sungguh-sungguh. Hari ini cinta Tuhan, besok enggak. Hari ini baik, besok pelit. Enggak kayak gitu. Saudara yang kekasih, orang dewasa bisa melihat gak kalau ada sesuatu yang membahayakan? Bisa. Anak kecil bisa nggak? Enggak. Coba aja Anda berjalan dengan anak kecil umur 3 tahun dan ada orang dewasa nyebrang jalan. Lihat ini anak, dia pakai berhenti nggak? Lihat kiri, lihat kanan. Anak kecil nyambar aja, dia jalan terus. Betul? Dia nggak bisa lihat ada mana bahaya. Tapi orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia bisa melihat kalau ada barang bahaya yang akan datang menghampiri dia. Ada amin? Kenapa kita terus tertimpa malapetaka dalam hidup kita? Karena mata kita belum menjadi mata yang dewasa di dalam Tuhan, tidak bisa melihat kebenaran secara benar. Kenapa? Apa akibatnya? Karena kita mengabaikan pengajaran demi pengajaran. Kita mengabaikan kebenaran firman. Dibilang untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita abaikan ini semua. Kenapa, saudara? Nah itu, dosa-dosa kita masih stuck, tidak diakui. Ada amin? Balik lagi, Anda harus mengakui dosamu. Kalau ada dosa, ya ada berbuat. Kenapa Anda search your heart? Search hidupmu. Kenapa aku kayak gini? Kenapa kayak gini? Kenapa aku masih balik lagi ke sini? Selidiki hatiku ya Tuhan. Amin. Minta Tuhan menyelidiki, mengaku dosa. Dan barang siapa mengaku, dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari semua pelanggaranmu. Arti menyucikan apa? Arti kata suci ini berbicara tentang pemisahan. Amin. Ya, kita dipisahkan dari dunia. Amin. Waktu Anda mengaku dosa, Tuhan ambil engkau, dia pisahkan engkau dari dunia. Dan dia taruh engkau supaya engkau tetap berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Ada amin? Haleluya. Kita akan dibuat oleh Tuhan terpisah, berbeda. Nah ini saudara, mari saudara, kalau ada dosa di dalam hidupmu yang Anda perbuat, ya, yang Anda cuma capcuk ngomongnya, ya, tidak ada pengakuan yang sesungguhnya, minta Roh Kudus selidiki engkau pada hari ini. Jangan tunggu besok dan lusa, sehingga Anda bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Anda bisa mendapatkan suatu di hari nanti. Saudara, Anda akan bilang, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ya, aku telah berlomba. Dan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena akan ada banyak situasi dan keadaan di dunia ini yang akan membuat Anda berhenti. Tapi saya percaya, kalau Anda adalah orang-orang yang mengakui dosa-dosamu secara benar di hadapan Tuhan, saya percaya, saudara, ini adalah penghalang. Semua penghalang-penghalang ini sudah akan dicabut di dalam hidupmu. Dan Anda akan pergi pergi di dalam pertumbuhan yang benar. Dan Anda tidak akan kembali lagi kepada dosa yang sama, yang akan membuat Anda, saudara, menuju kepada kebinasaan. Tapi saya percaya, orang-orang hidup di dalam kebenaran firman, Tuhan akan menggait kita, memimpin kita, supaya kita hidup senantiasa kepada kehidupan, yaitu kehidupan di dalam kelimpahan. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.